Ketemu lagi kita Seekers di Job Seekers. Dan mungkin buat Seekers, kalian familiar dengan wajah di sampingnya? Ya tentu saja, karena kita pernah ngebahas mengenai profesi makeup artist. Di sini ada Mbok Foni. Say hi to Seekers. Hai Seekers, kembali lagi bersama saya dan Nyanya. Kembali. Luar biasa loh, ada 2 episode karena profesinya lebih dari 1 sebenarnya. Ini yang membuatnya ya Career Seekers. Relasi ataupun kita mari sebut sahabat meskipun ketemunya baru sekian kali, berapa kali kita ketemu, tapi ketika yang lihat Mbak Foni sendiri kayak kita familiar deh, kita kayak pernah ketemu gitu. Kayak ketika Nyonya melihat hasil karya dari Mbak Foni sendiri Seekers, I feel something different in her paintings. Itu yang pertama kali buat kita kenalan ya kan. Yeah, I came to one of your event without you, but I see your art in it, gitu. Like, kayak gue Seekers pertama kali yang lihat lukisan yang Mbak Foni ini, oke, itu hanya sekadar lukisan. Tapi buat seseorang yang sangat intuitif, apalagi kalau evolusinya adalah kurator sebelumnya ya. Ketika kamu melihat sebuah lukisan, kamu tidak hanya sekedar melihat lukisan, tapi kamu ikut masuk ke dalam lukisan itu dan merasakan energi di dalamnya. And I feel it when I saw your paintings. So hari ini ya memang mengundang Mbok Foni secara personal untuk membicarakan kenapa pada akhirnya dia menjadi seorang pelukis yang tidak sekedar pelukis. Karena pelukis itu banyak. Tapi untuk menjadi seorang pelukis yang mampu memvisualkan secara energi apa yang dia rasakan menjadi sebuah seni itu amat sangat sulit. So, kalau boleh diterjemahkan secara dimensi ketiga nih Mbak Foni, berapa lama dirimu menjadi this kind of, kalau Nyonya boleh bilang, intuition painters sih? Awal nggak tahu ya kalau ini termasuk intuition painter, cuman waktu itu kan cuman iya, oh aku ada kesenangan ini nih, udah mulai ngelukis lagi kan. Sejak tahun 2008 kalau nggak salah. Itu lagi mulai di dunia makeup, mulai aku kayak mulai peralihan, kayaknya kok lagi males atau gimana gitu kan. Nah, terus mulai ngelukis. Gambar pertama 2018? 2008, no 2008. Oh 2008. 2008 gitu, jadi kayak mulai gambar-gambar, oh ya aku pernah punya keinginan untuk apa, jadi artis kan, jadi pelukis kan, coba lagi dah gambar gitu, ya udah gambar gitu aja. Tapi waktu itu nggak tahu kan jenis-jenis lukisan. Aku pikir kan dulu orang melukis itu adalah yang realis, manusia ya manusia gitu kan, jadi nggak ngerti gitu ya, jadi melukiskan apa yang ada di perasaan aja waktu itu. Serem sih yang pertama-tama. Oh ya? Gak sadar ketika udah jadi, wih gue bisa gambar gitu. Maksudnya quite complicated lah yang waktu itu ya. Mungkin memang energi masih di situ kan. Masih pegang lukisan pertama itu? Ada. Nice. Ada. Yang seri pertama mulai berkesenian ya, ada. Tapi beda banget sama yang sekarang. Oke. Gitu. Masih ingat gak yang pertama itu temanya tentang apa tuh? Temanya lebih ke anatomi tubuh ya. Tapi kayak umpamanya di sini ada kayak ada toples, tapi ada tangan pegangnya kayak mata. Terus ada manusia tapi matanya di mana, tangannya di mana. Jadi itu begitu aja? Iya, jadi kayak ada gelembung-gelembungnya, hitam putih semua aku awal. Itu. Jadi kayak memang ada bahasa ada cerita dari pikiran bawah sadar aja yang muncul gitu loh, jadinya itu. Terus wajah keinjek kaki tapi tidak menyeramkan gitu loh. Nah aku herannya waktu itu tuh aku melukis atau menggambar, kadang-kadang dia objeknya itu mungkin sesuatu yang mengerikan tapi tidak diterima menyeramkan gitu loh. Karena mungkin bentuk-bentuknya ya. Jadi bentuknya itu masih kelihatan menyenangkan gitu loh. Karena colorful. Yang itu masih hitam putih. Masih hitam putih. Dan orang pun melihat tuh, oh ini bukan horor, ini bukan menakutkan, tapi ini mistis. Masih ingat gak momen pertama kali melukis tersebut, ada situasi apa yang terjadi sebelumnya? Mungkin habis melakukan apa ya, bentuk makeup artis untuk
klien atau apa, masih ingat nggak momen-momennya? Momen itu kayak ada sebuah masa dimana kayak stuck gitu ya. Jadi itu kayak traveling. Ya, freeze di dunia makeup, jadi kayak aku pengen traveling tapi badannya nggak bisa traveling gitu kan. It's kind of mobile meditation actually. Okay. It's meditation. Jadi aku coba aja ambil kertas, ambil ini, buat satu. Dan kebetulan waktu itu kan lagi banyak punya waktu, soal pasangannya lagi kerja keluar tuh. Jadi banyak waktu sendiri kan. Jadi ya udah, oh yang ngelukis lagi. Jadi habis itu kok enak ya rasanya, habis itu kok plong ya rasanya. Karena kan aku juga kayak jarang ngedatengin orang untuk ngobrol curhat tuh jarang gitu loh. Okay. Paling orang yang datang gitu kan, gua kan kayak gitu. Iya. Rubbish bag gitu kan. Jadi kalau aku sendiri ya aku bawa ke karya gitu. Okay. Jadi habis itu santai, karena nggak ada yang tahu kan apa yang aku tumpahkan ke karya tuh nggak ada yang tahu kan, cuman aku sama kertas doang yang ngerti kan gitu. Oke, kemudian sejak kapan ketika hasil lukisanmu nih Mbak Foni, pada akhirnya dirimu punya self confidence untuk gue ikutin ini ke dalam bentuk pameran. Jadi gini, hasil dari lukisan-lukisan itu aku upload dong Instagram, sosial media. Sosial media waktu itu Facebook kalau nggak salah. Jadi temen ngeliat gitu kan, Fon kok lukisanmu kayak lukisan nenekku katanya gitu. Oh neneknya Om ngelukis juga gitu. Iya dia bilang gitu. Seneng deh ngeliatinnya, bagus. Yuk buat pameran, yuk aku punya art space, dia bilang gitu. Hah, emang ada orang pamerin lukisan kayak gini, dia bilang gitu kan. Ini kan cuma ore-ore aja. Enggak ini bagus katanya. Apalagi yang hitam putih ini bagus banget. Ternyata dia punya jiwa-jiwa yang kayak kuratorial gitu. Yes. Jadi temanku ini akhirnya dibuatin lah pameran mini ya. Waktu itu seminggu kalau nggak salah. Karena dia juga buka di daerah cafe shop di Sanur. Sanur. Waktu itu kaget dong, gila yang datang tuh kayak pelukis senior semua, ada kuratornya galeri apa, pokoknya aku kayak udah yang, dan aku biasa waktu itu kayak opening tuh aku kayak ngumpet gitu kan. Serius? Pelukisnya panggil-panggil aku gak keluar. Nggak percaya diri apa gimana? Nggak pede dong, karena kan pertama kali itu? Karena satu otodidak, terus yang datang tuh kayak udah pelukis yang wah luar biasa. Pelukis top-topnya Bali tuh datang semua. Mereka nggak tahu aku kan, aku tahu mereka kan. Okay. Habis itu yang tuh seminggu tuh kayak full banget, full, nggak ada jedanya tuh orang datang. Terus udah gitu, Om gimana? Udah gitu dipanggilin media, ada apa kayak TV apa gitu nggak ngerti lah. Terus dipanggilin budayawan untuk menilai kan. Pokoknya temanku ini orangnya seriusan gitu loh, seriusan. Walaupun kecil tapi serius katanya. Nah terus habis itu akhirnya pertama kali aku ngejual karya di situ. Jadi ada sold start. Pertama kali? Terus dibawa ke Jerman untuk galeri di Jerman. Oke, untuk harga nih, itu dirimu yang menentukan atau memang dari situasi simulasi dari keseluruhan acara tersebut? Waktu itu kan belum tahu, jadi aku serahin aja temanku sebagai manajer langsung gitu. Kalau yang segini untuk pemula berapa? Walaupun seni nggak bisa diberi harga ya, cuman kan aku harus tahu diri juga dong, nggak mungkin dong aku baru nongol, gue mau 100 juta aja, mau sih, cuman kan siapa lo gitu. Jadi aku senang yang kayak bertahap lah gitu ya. Kalau syukur ada yang ngasih 100 sih aku terima. Gitu. Nah dia yang aku beri kepercayaan untuk menghandle semua. Ini kalau dari tim Urbanmong nih, pertanyaan dari tim Urbanmong, dari pembelajaran setiap lukisanmu yang sudah ada, kenapa harus selalu ada matanya? Pertanyaan itu sering disampaikan ke aku, kenapa harus ada mata, terus kenapa selalu banyak makhluk-makhluk lucu yang aneh-aneh gitu kan. Nah kenapa mata? Karena kalau menurut aku mata tuh kan kayak jendela ya. Jendela pertama kali hal yang kamu dapat dalam perjalanan hidupmu ya. Jadi kayak merekordnya itu loh. Open your eyes. Kayak aku punya satu serial lukisan namanya Mata, M-A-T-T-A. Udah ada yang beli? Enggak, itu memang aku. Tetep, gue kayaknya poses. Tapi kemarin dibeli untuk logo sama orang Jepang. Seriusan? Iya, jadi dia DM gitu kan, orang Jepang kan nggak bisa ini ya, dia pakai bahasa, mungkin pakai Google. Aku bingung kan. Saya mau beli, jadi dia pakai logo untuk dia punya fashion product gitu. Jadi aku buat kucing gitu. Saya mau beli kucing. Saya nggak jualan kucing, saya bilang gitu. Nggak, gambar kucing, kata. Oh ini kucing ya, katanya gitu. Ya menurut saya ini kucing, katanya gitu. Jadi
Mata itu aku gambar kayak bentuk ada matanya satu, bentuk ada matanya satu. Jadi mata itu menurut aku adalah sebuah jendela keluar masuknya. Apapun itu ya, pikiran. Or the soul must open his true Mata, eyes. The Window of the Soul judulnya. Yang ini jadi itu nanti aku persiapkan untuk mungkin kalau ada yang mau buat baju kayak kemeja kayak apa bisa ada ya. Setelah dari tahun 2008 sampai tahun ini 2023, Mbak Vonny sendiri sudah bisa mengklasifikasikan belum dirimu ini sebenarnya sebagai pelukis aliran apa ya? Awal aku itu ngefans sama ada pelukis yang kayak ngelukis kayak gaya anak-anak gitu kan. Naif ya, awalnya naif. Tapi di perjalanan konon menurut pengamat-pengamat berkesenian gitu, aku nggak senaif yang aku buat gitu kan. Terus katanya ke figuratif juga nggak figuratif banget, dekoratif juga nggak dekoratif banget. Jadi kayak campur-campur gitu. Aku sih bilang ya udahlah aku aliran campur sari aja kayak apalah yang aku lagi pengen buat gitu. Jadi apa tuh alirannya? Kalau dalam versi art ini atau painting sini maksudnya kemana? I'm a freedom person. Mungkin alisanku freestyle. Freestyle aja spirit, gitu ya. Painting. Karena kan tujuanku memang melukiskan untuk pembebasan. Jadi kenapa aku harus pilih aliran ini? Gitu. Tapi kalau yang perhatikan dari lukisanmu, meskipun kesannya banyak pesan, tapi much of colorful. Ya, aku baru ke color. Nice. Jadi ada era di mana aku hitam putih, terus ada era di mana aku mau coba lagi. Gitu. Nah, I see. Can I share something? Kayak tim Urbanmu sendiri tahu kan di kantor ya punya cat, kuas, kanvas segala macam. Like I will try to something other mobile meditation. Dan aku melakukan itu self transcendence. Jadi self transcendence itu jadi tidak sadar ketika melakukan sesuatu. Jadi Yaya mencoba untuk menghilangkan diri, menjadikan diri sebagai vessel untuk melukis. Bukan seperti pelukis gaib yang sudah-sudah ya. Tapi like I just want universe make me some vessel untuk gue melukis apa. Itu jadinya akhirnya satu, surrealis. Tapi kalau diperhatikan warna-warnanya itu dark. Dan pada akhirnya itu semua creatures. Like they're defend something. And it's all about humanity and other entity yang war each other. Dan setelah saat itu kayak lukisan gue nggak beres. And I stop. Jadi gitu Mbak Vonny cuma share sih, gue tidak seperti lo sih. Itu cuma bagian dari mobile meditation yang gue lakukan ketika how to enlighten me in other way to make me refresh on my soul gitu. Yang self transcendence dan ternyata yang kulukis itu all is dark. Kayak yang menakutkan. Gak akan ada yang bisa menikmati lukisan ini. I put it down gitu kayak gue keep sendiri kayak. So, is buat Nyanya personal melihat lukisan-lukisan Mbak Vonny ini like Zikers sulit loh menggambar. Bisa ditunjukkan nggak ke layar? Ini boleh diceritakan nggak seperti apa? Maksudnya dan maknanya dan situasinya. Kalau ini sih aku lagi praying ke Dewi Laksmi aja. Ini kan aku sih kadang-kadang kalau ngambil kertas aku nggak tahu aku tuh mau ngelukis apa gitu kan. True. Iya, jadi begitu aku udah di atas kertas, tiba-tiba yang keluar Dewi Laksmi ya udah. Terus pernah aku pengen gambar penari, tiba-tiba yang dateng kayak beliau yang ada di pura aku di Pura Dalam. Oh itu merasakan dan juga? Dan aku pernah trans itu paling cepat aku ngelukis di atas kertas 120 cm itu cuman kayak setengah jam udah jadi. Aku nggak tahu. Nggak sadar tiba-tiba udah jadi aja. Kayak meditatif banget. Udah jadi. Sih. Dan maunya nggak itu yang keluar gitu. Transdance berarti ketika dirimu melukis. Iya, banyak kan kalau aku yang memang yang kayak gini-gini nih, banyak kan dia muncul sendiri. Jadi yang boleh jelaskan maknanya apa? Kalau dari ya kalau ini kan Dewi Laksmi, kemakmuran ya, di sini banyak yang memberikan apa namanya
happiness lah ya, membantu banyak makhluk ya. Ini ada teratai. Teratai kan taulah meaningnya apa ya. Itu nih yang pray for life. Ini menggunakan apa aja nih medianya? Maksudnya aku apa aja. Ini kebetulan ada kayak spidol, ada pulpen, ada krayon, ada akriliknya juga. Jadi aku apa aja. Jadi apa yang ada di sekitarku, kalau emang aku lagi pengen lukis ya aku pakai lukis gitu. Jadi inspirasimu sejauh ini selama perjalanan udah berapa belas tahun ya, 2008 sampai 2023, apa saja yang membuat inspirasi ini datang? Inspirasinya bagaimana mencari inspirasi? Inspirasi itu dari cerita orang, kejadian, terus perjalanan hidup kita sendiri, keadaan hidup kita sendiri ya. Jadi banyak lah, inspirasi itu banyak banget. Kadang-kadang aku catat judulnya. Oh ya? Kalau umpamanya lagi pengen bengong-bengong gitu kan. Tapi kadang-kadang nggak selalu itu yang digambar gitu kan. Udah dicatat tuh kadang-kadang, loh kok jadinya di perjalanan tuh berubah. Gitu. Oke, kita lihat berikutnya ya. Nih, kalau. Oke. Ini pengalaman aku. Ditunjukkan. Ini ada guru. Ini kalau di Tibet namanya Guru Padmasambhava. Ini kapan? Kemarin. Guru Rinpoche ya. Jadi beliau ini disebut kayak manusia yang tercerahkan lah ya, mungkin kayak bodhisatwa gitu. Baru kemarin. Karena kan aku beberapa hari yang lalu ikut puja asap. Acara puja asap di sebuah Bisa jelaskan sedikit puja asap itu? Puja asap itu kita memberikan persembahan kepada makhluk-makhluk bawah, orang-orang yang udah meninggal, agar bisa lebih naik. Dan memang bulan kemarin ini memang bulan Ghost Month. Ya, Ghost Month. Nah, jadi aku ketemu dengan salah satu pemimpin, seorang pendeta dari Tibet kan kemarin kesini. Oh ya? Ya, jadi aku ikut dan 2018 aku juga udah ikut. Jadi aku udah cocok sama pendeta itu. Pas dia datang, aku inget lagi kemarin aku ikut ritual lagi, terus aku gambar. Nah, jadi aku dapet ini. Ini Siddhartha. Ya, Siddhartha, ini Guru Rinpoche, ini makhluk-makhluk. Nah, ini mungkin ada beberapa, ya, ada orang-orang mungkin yang udah meninggal. Nah, ini asapnya, ini kucing oren, kucing oren, ya, ini kucing aku, kucing oren yang aku pertama kali tumben pelihara kucing, terus dia pergi cepat karena dia nggak bisa melahirkan. Mudah-mudahan dia udah ini, jadi dari sini. Oke. Nah, kalau ini perjalanan seorang laki-laki menuju spiritual yang lebih tinggi lagi. Divine Masculine. Have you udah punya namanya belum? Belum. Divine Masculine. Divine Masculine ya, oke lah. Gitu. Jadi Surya, Sang Surya. Sang Surya. Sun. Surya, Sang Surya gitu. Nice. Jadi dia memasuki tahap baru dalam 1, hidupnya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aku baru ngitung loh, kamu yang hitung loh ya. 9 tahapan untuk menjadi divine masculine, definitely. Nih, dirimu ketika menggambarkan ini semua tuh apa sih yang dirasakan? Kayak nggak bisa berhenti atau apa yang dirasakan? Jadi seekers juga bisa tahu ketika prosesmu melukiskan sesuatu nih yang ada perasaan. Pastinya kan kalau gambar aku selalu meditatif ya. Selalu. Jadi kayak nggak berhenti, kecuali yang gambaran yang memang rapi, butuh ditaruh, diambil lagi, gitu. Jadi ada jeda-jeda. Kalau yang kayak gini-gini ini memang dia semua mengalir, jadi nggak ada sketch, jadi langsung aja gitu. Nggak ada pensilnya maksudnya, langsung spidolnya. Entah nih mau jadi apa, makanya aku bilang aku nggak pernah tahu mau ngapain. Jadi beneran ketika melukis ini tuh nggak ada persiapan apapun, it just comes spontaneously. Because we never know about life, itu sebenarnya filosofinya ya. Definitely. Jadi mau jelek, mau apa ya, you have to accept that gitu loh. Lukisan di samping ini bisa cerita. Grintara. Apa? Grintara. Iya. Grintara. Tahu seekers? Nggak tahu? Mari kita tanya penjelasan. Grintara itu seperti sama ya, dia tercerahkan juga. Betul. Ya, bodhisatwa dari Buddha, dari Tibet gitu, yang dia banyak welas asih juga sama seperti Dewi Kuan Yin, banyak membantu makhluk-makhluk yang menderita gitu. Itu ada warna hijau. Di Evil Eye. Yang mana Evil Eye? This? Yes.
Ya, maunya burung tapi kayak evil eye ya, mungkin harus tersampaikan juga ya pesannya. Iya. Ya, karena simbol-simbol itu dia sering datang dengan sendirinya gitu. Kemudian ada snakes, ular 2. Iya. Dan ada burung juga. Iya. What kind of burung? Peacock kah atau burung? Ya, burung hias lah ya, burung indah ya. Ada burung yang ada pohon, tumbuhan juga. Iya, ada. Pastinya aku seneng dengan teratai ya, karena filosofi teratai kan. Ya, jadi duduk di lumpur, muncul di atas ya. Di lumpur. Dengan dua dunia dia masih, dengan keadaan apapun dia masih hidup gitu kan. Gitu aja. Kalau semisal nih, malam ini tiba-tiba ada spontaneous request dari job seekers untuk melukis sesuatu apapun yang ada di benakmu, bisa nggak? Mungkin hanya sekedar dengan pensil atau spidol. Bisa aja sih kadang-kadang kalau memang pas ininya. Oke. Seekers ini sebagai salah satu sambil ngobrol aja nggak apa-apa. Iya, sambil ngobrol. Jadi apapun begini, seseorang ini memiliki kapasitas energi masing-masing seekers, sehingga ketika seseorang punya profesi, terkadang ketika dia terkoneksi dengan body, mind, and soul ya, maka apapun itu akan menjadi segala sesuatu yang sangat potensial. Tidak hanya bermanfaat untuk diri sendiri, tapi juga bermanfaat untuk orang di sekitarnya. Bahkan dari sekedar hanya sebuah lukisan, itu adalah energi. Lukisan itu energi, seekers. Jadi tidak semua orang bisa menggambar. Oke, bukan berarti gambaran yang harus bagus, tapi gambaran itu adalah energi. Lukisan itu adalah energi. Dan malam ini salah satu narasumber yang sebagai, mari kita sebut relasi dekatnya, ini punya energi untuk memvisualkan energi yang dimiliki yang terkoneksi dengan sekitarnya. Jadi malam ini juga nyanyi request untuk bisa apa yang bisa divisualkan, apapun yang terkait dengan sekitarnya atau apapun sehingga itu bisa diterjemahkan. Itu salah satu alasannya mengundang salah satu pelukis yang menurutnya energi spiritual surrealis, maybe we call it, ya kan? Karena tidak, pelukis itu macam-macam. Ada yang berdasarkan teori, ada yang berdasarkan idealis, ada yang berdasarkan intuitif. Nah, Mbak Foni ini termasuk pelukis intuitif. Mungkin teori-teori itu memang ada, tapi tidak menyebabkan teori-teori tersebut mengikat atau membatasi dirinya untuk menemukan jati dirinya sebagai seorang manusia. Kayak gitu. Oleh karena itu jalur-jalur apapun yang dia miliki dalam terhadap lukisannya dalam bentuk pameran atau apapun itu sangat unik, bahkan sampai dimiliki sama company dari Jepang ya, Mbak Foni ya. Kayak gitu. Tapi kan itu bukan keinginan Mbak Foni. Nah, buat seekers juga, kalau memang kalian into ke seni, jangan pernah khawatir ataupun takut dengan situasi luar. Kalian harus temukan potensi kalian sendiri, karena segala sesuatu yang berhubungan atau berkaitan dengan art itu nggak bisa diatur. Kalian punya otentiknya sendiri, punya kemurnian dan keaslian sendiri. Dan tapi aku ada satu juga karya aku dari aku kapan hari sempat ngisi satu rumah dari seorang chef ternama. Ngisi satu rumah, maksudnya disuruh tinggal di situ? Jadi buat rumah baru. Oh, I pikir kalau disuruh tinggal di situ. Memberi interior untuk lukisannya. Oh, disuruh tinggal di situ juga nggak? Enggak, jangan. Nanti nggak pulang. Enggak, paling dicariin suami. Nah, jadi ada seorang chef ternama di Indonesia datang ke rumahku. Ke Bali? Masakin nggak? Enggak, aku yang buatin kopi. Jadi laki-laki atau perempuan nih? Laki-laki lah, masa nggak tahu sih? Ya kamu nggak tahu lah, orang cuma tinggal di Goa. Juna. Kenal gue. Terus pesen lukisan. Dia pertama kali kasih aku challenge, aku mau pesen hampir 3 meter sih gitu. Lukisannya gede banget. Dan dirimu menerima challenge itu? Iyalah, kan kapan lagi gitu. Bapak chef memesannya itu, jadi Rinpoche itu. Dan aku dengan pengalaman gambar Rinpoche itu pertama kali aku buat, itu dibeli sama bule. Bawa ke Australia. Terus dilihat sama chef, aku buat yang gini nggak bisa. Aku itu kan gambarnya kayak nggak bisa. Spontan. Yes. Ya dibuatin semirip mungkin. Terus aku dapat lagi feel-nya.
Jadi kirim Jakarta, pesan lagi orang dia bilang, aku mau yang kayak gitu deh, buat lagi aku. Tapi semua itu jadinya beda-beda, tapi satu style sih. Nah terus udah gitu, aku pernah nih suatu saat pagi gitu, aku kayak gambar guru Padma Sambawa juga. Itu aku gambar jam 6, jam 9 jadi, jam 10 udah laku loh. Aku nggak tahu koneksiku dengan beliau ya, Guru Padma itu. Energi sih. Energi. Nah terus habis itu, udah selesai itu si ini telepon lagi, Vonisa mau buat lukisan untuk di dapur kali ini. Nah, di dapur tuh agak deg-degan gua Bu, masalahnya di bawah bumi kan, Bu. Nah masalahnya dia tuh kan seorang chef yang terkenal ya. Dapur tuh kan adalah hal yang paling sacred. Iya. Ya kayak nggak usah chef terkenal, buat ibu-ibu yang tukang masak buat paling keluarga. Nanti kalau dia lagi di endorse apa kan pasti akan kelihatan tuh kan. Akhirnya jadi kan? Akhirnya ya mulai lagi kan tantangan, aduh gimana ya, gue tuh kalau gambar tuh sebenarnya nggak bisa kayak terlalu banyak ditekan-tekan gitu kan, maksudnya bukan ditekan sih, maksudnya kayak nggak bisa dipush, maksudnya kayak diarahkan mau ini mau, tapi dia bilang aku mau ini tapi terserah lu mau gimana gitu. Oke, get it. Dan ada satu hal lagi yang paling unik, dia tuh kan paling nggak suka tuh gambar tuh ada cewek-ceweknya. Jadi dia order, nggak tahu aku buatin aja gambaran couple gitu. Di gambarnya itu aku buatin aja couple, terserah. Pokoknya aku nggak tahu, pokoknya dia ada ini couple. Karena di feelingku, buat di dapur ya? Ya, nggak tahu, nggak ada urusan sama dapur sebenarnya. Cuman akhirnya aku buatin couple, kayak couple, kayak pengantin gitu. Dan kayaknya habis itu dia dapat pacar, Bo. Energi, ibu membukakan jalur gate energi. Nah, lukisanku itu bagi yang pesan-pesan itu selalu membawakan orang kayak buka. Iya, get it. Ada salah satu temanku juga Chinese kan. Aku gambarin ada budaknya, ada kucing-kucing, ada duit segala macam. Tawa kaya dia. Berarti kalau malam ini hari ini ya, kalau Nyonya boleh memberikan dirimu konfirmasi ya, secara my own value to you, ini adalah sacred painter, Seekers. Jadi ketika Mbak Vonny ini melukiskan buatmu, kamu punya request, tapi ketika itu jadinya apa, itu adalah energi. Boleh ditunjukkan nggak? Ini kita belum selesai tapi sampai ngobrol aja secara karakter, karena kita sudah di penghujung waktu ya. Pelukis ini sebenarnya nggak bisa dikejar, tapi kayak ada, kalau boleh kasih bocoran sedikit, ini gambar seperti seraut wajah yang nanti akan dijelaskan oleh Mbak Vonny. Tunjukkan ke belum jadi, tapi mari kita tunjukkan langsung. Jelaskan. Tada. Oke, jelaskan secara energi makna dari lukisannya, silakan mungkin di sini. Aku nggak tahu ya. Ini ada heart, purple heart, ada cewek. Ini cewek karena pakai blush. Ya, karena pakai blush dia. Ceweknya antara dia. Kok kayak si someone kiss her? Ada laki-laki sedang menunggunya, tapi kayak mungkin agak khawatir ya. Karena ini energinya lebih besar pada ini. Oke. What is this? Biasalah, makhluk-makhluk lucu yang di sampingnya. Yang menyaksikan kisah antara. Menyaksikan menyaksikan kisah antara. Kenapa ketawa? Ya, mungkin makhluk-makhluk lucunya bisa ini nih dah. Kamu kayak merah sih. Kamu bisa kayak blush-on deh. Tapi boleh request lukisan ini jangan buat pribadi koleksi, buat kita aja. Tapi diselesaikan, nanti kalau udah selesai kita akan figura buat kehormatan tim Urbanmo dan tim Berangkat bahwa malam ini Mbak Vonny seorang sacred painters. So I name you sacred painters. Is it fine? Yeah, fine. Sacred painters itu konfirmasi dari Nyanya adalah Mbak Vonny, tapi painters itu banyak di luar sana, pelukis itu banyak di luar sana, dan temukan karakter kamu karena seringkali hasil
terjemahan energi kamu ke dalam bentuk lukisan itu adalah perwakilan semesta ataupun personal ataupun sekitar energimu. Temukan keunikanmu, itu yang paling penting. Mengenai abundance ataupun prosperity ataupun rezeki itu hanya akan datang ketika kamu murni menjadi dirimu sendiri. Terima kasih Mbak Foni untuk waktunya malam ini. Dan Seekers semoga sangat bermanfaat. Sampai ketemu di konten-konten Job Seekers lainnya. See you. See you.